Halo dan semangat belajar untuk teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kakak Ananda Putina Hadila dalam mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kedua pada semester ganjil ini, kita bakal bahas sesuatu yang seru banget dan terpenting buat yang mau jadi pengusaha sukses. Materi ini sangat berguna nih teman-teman, yaitu pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Tujuan belajar kita hari ini simpel banget. Kakak ingin teman-teman semua bisa paham gimana cara membaca angka-angka di buku kas dan mengubahnya jadi strategi hebat untuk menyelamatkan atau memajukan usaha. Jadi, bukan cuma sekedar catat mencatat ya teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang bilang kalau akuntansi itu cuma urusan administrasi yang bikin pusing. Padahal, akuntansi itu sebenarnya adalah alat bantu kita buat ambil keputusan. Banyak banget pengusaha di luar sana yang kalau lagi krisis malah pakai perasaan atau intuisi saja. Padahal, perasaan itu sering menipu teman-teman. Dengan data akuntansi, kita punya fakta yang jelas supaya langkah kita nggak salah arah dan nggak bikin rugi. Mungkin teman-teman pada bertanya, gimana sih cara ambil keputusan yang benar? Ada 3 langkah gampangnya nih teman-teman. Yang pertama, identifikasi. Lihat laporan keuangan kita, cari tahu masalahnya di mana, apa uang kasnya habis atau malah utangnya yang numpuk. Yang kedua, analisis opsi. Jangan cuma satu pilihan teman-teman, pikirkan beberapa cara lalu timbang apa untung dan ruginya. Yang ketiga, eksekusi. Pilih yang paling logis berdasarkan data, bukan karena emosi atau gengsi. Nah, agar teman-teman makin paham, Kakak ada studi kasus tentang Pak Budi nih teman-teman. Teman-teman bayangkan perasaan Pak Budi saat ini. Padahal seharian pembeli datang silih berganti, tapi pas laci kasir dibuka itu kosong teman-teman. Padahal besok pagi debt collector sudah mau datang menagih hutang stok barang dari Pak Budi. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi nih teman-teman? Kemana larinya uang hasil jualan tadi? Apakah ada kebocoran yang tidak disadari? Atau Pak Budi sekedar lupa mencatat? Yuk kita bantu Pak Budi cari tahu penyebabnya. Langkah pertama, kita identifikasi masalahnya nih teman-teman. Setelah dicek lasi kasir, ternyata ini dia masalah utama Pak Budi teman-teman. Pak Budi sedang mengalami krisis likuiditas. Bahasa gampangnya, punya harta tapi nggak punya uang tunai. Mari kita bedah sama-sama angkanya bersama teman-teman. Pak Budi memiliki uang tunai atau kas sebesar Rp200.000, ini sudah masuk zona merah alias kritis teman-teman. Utang jatuh tempo besok pagi Pak Budi wajib membayar Rp1 juta ke supplier. Bayangkan kurangnya masih 800.000 lagi nih teman-teman. Stok barang. Di gudang ternyata stok menumpuk teman-teman. Inilah yang disebut aset macet. Uang Pak Budi sebenarnya ada, tapi nyangkut jadi barang-barang di rak yang belum laku terjual. Jadi masalahnya bukan karena tokonya nggak laku teman-teman, tapi karena perputaran uangnya mandek di gudang, sementara tagihan sudah di depan mata. Terus, apa yang harus dilakukan Pak Budi dalam waktu kurang dari 24 jam? Sekarang mari kita bantu Pak Budi memikirkan jalan keluarnya nih teman-teman. Di meja kerja kita ada 3 opsi yang bisa diambil. Tapi ingat, setiap pilihan ada harganya. Opsi A, gali lubang, pinjam uang atau pinjol. Pak Budi bisa saja meminjam uang tunai secara instan untuk bayar utang besok. Tapi perlu hati-hati nih teman-teman. Bunganya tinggi, bukannya menyelesaikan masalah, ini malah bisa bikin masalah lebih besar di bulan depan. Opsi B, pasrah, menunggu keajaiban, diam saja sambil berharap ada pembeli borongan datang tiba-tiba. Resikonya apa? Sangat kecil kemungkinan terjadi nih teman-teman. Dan kalau besok gagal bayar, reputasi toko pelita taruhannya. Opsi C, konservasi aset atau cuci gudang. Nah, ini dia. Ingat kan stok barang yang menumpuk tadi? Pak Budi bisa melakukan obral atau cuci gudang untuk mengubah barang jadi uang tunai dengan cepat. Meskipun untungnya tipis, yang penting uang tunai terkumpul dan toko selamat dari kejaran penagih hutang. Kira-kira dari ketiga opsi ini, mana yang paling bijak untuk diambil oleh seorang pengusaha? Langkah 3, keputusan dan eksekusi. Nah, teman-teman, sebagai konsultan, kita sudah sampai pada satu keputusan final yang harus segera dijalankan, tidak ada waktu untuk menunda lagi, teman-teman. Keputusannya adalah Pak Budi harus segera melakukan obral stok
atau cuci gudang hari ini juga. Lalu bagaimana caranya agar efektif? Yang pertama, hubungi tetangga dan pelanggan setia. Informasikan bahwa toko Pak Budi sedang ada promo besar-besaran. Yang kedua, tawarkan paket sembako murah. Gabungkan beberapa produk yang lambat laku menjadi satu paket menarik. Ini cara tercepat untuk mengosongkan gudang teman-teman. Yang ketiga, fokus pada target. Ingat, tujuan utama kita adalah mengumpulkan uang tunai minimal 800.000 sebelum besok pagi agar utang supplier bisa lunas. Ayo Pak Budi, dengan strategi yang tepat dan gerak cepat, toko Pelita pasti bisa melewati krisis ini. Semangat! Teman-teman, dalam dunia bisnis ada satu hukum yang nggak bisa ditawar saat krisis, yaitu likuiditas adalah raja atau cash is king. Inilah alasan kenapa opsi C, yaitu cuci gudang, adalah langkah penyelamat paling jitu bagi Pak Budi. Kenapa begitu? Ada 3 keuntungan utamanya nih teman-teman. Yang pertama yaitu mengubah barang mati menjadi uang hidup. Stok yang tadinya cuma diam berdebu di gudang, sekarang berubah jadi uang tunai yang bisa langsung dipakai. Yang kedua, menjaga kepercayaan supplier. Dengan punya uang tunai, utang besok pagi bisa lunas tepat waktu. Ingat, trust atau kepercayaan supplier itu aset yang jauh lebih mahal daripada sekedar untuk untung jualan. Yang ketiga, lebih baik rugi sedikit daripada bangkrut total. Mungkin margin keuntungannya jadi tipis nih teman-teman karena diobral. Tapi itu jauh lebih aman daripada toko harus tutup karena terlilit utang. Jadi Pak Budi belajar satu hal penting nih teman-teman. Percuma punya gudang penuh barang kalau lacinya kosong melompong. Setuju nggak nih teman-teman? Setelah kita melihat perjuangan Pak Budi tadi, sekarang mari kita luangkan waktu sejenak untuk menoleh ke dalam diri kita sendiri teman-teman. Mari jujur pada diri sendiri dan kalau perlu, dan jawabanmu di secari kertas. Satu, pernahkah kalian mengambil keputusan keuangan yang salah hanya karena menuruti perasaan atau gengsi? Pertanyaan kedua, pernahkah kalian memaksakan membeli sesuatu demi terlihat hebat di mata orang lain tanpa benar-benar melihat kondisi dompet yang sebenarnya? Kita semua pernah melakukan kesalahan teman-teman, tapi ingat, pengalaman adalah guru terbaik. Kasus Pak Budi tadi mengajarkan kita bahwa dalam bisnis maupun hidup pribadi, data dan realita di dompet harus lebih dipercaya daripada sekedar gengsi atau perasaan sesaat. Jangan sampai kita punya gudang yang penuh dengan barang-barang mewah dari hasil utang, sementara kas kita kosong untuk kebutuhan masa depan. Teman-teman, supaya kejadian laci kosong Pak Budi tidak terulang lagi, kita perlu bantuan teknologi nih teman-teman. Di era digital ini, mengelola bisnis tidak harus pusing pakai catatan manual yang sering terselip. Ada 3 alat bantu utama yang bisa jadi asisten pribadi kita. Yang pertama, aplikasi pencatat. Gunakan aplikasi seperti buku warung atau kasir pintar. Hebatnya, aplikasi ini bisa kasih peringatan otomatis kalau ada stok barang yang sudah lama tidak laku. Jadi, Pak Budi atau kita bisa langsung kasih diskon sebelum jadi aset macet. Yang kedua, laporan otomatis. Pak Budi tidak perlu jadi ahli akuntansi. Sekali klik, aplikasi langsung menyajikan grafik bulan ini untung ataupun rugi. Uang masuk kemana saja. Data ini bikin keputusan kita jadi lebih akurat. Yang ketiga, pengingat utang. Ini yang paling penting buat kasus besok pagi teman-teman. Aplikasi akan bunyi besok jatuh tempo utang sebesar 1 juta rupiah. Dengan pengingat ini, Pak Budi bisa ambil keputusan lebih awal, bukan panik di menit-menit terakhir. Zaman sudah berubah teman-teman, cara kita mengelola uang juga harus naik kelas. Dari seluruh perjalanan kita membedah kasus Pak Budi tadi, satu hal yang harus kita pegang teguh adalah good data sama dengan good decision. Mencatat keuangan mungkin terasa sangat merepotkan dan detail di awal, tapi ingatlah visual ini teman-teman. Saat badai krisis datang menerjang, catatan itulah yang akan menjadi mercusuar dan pelampung yang menyelamatkan kapal usaha Anda dari karam. Nah, sebelum kakak tutup pertemuan kita pada minggu kedua semester ganjil ini, silakan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan soal manajemen kas atau cara mengatasi krisis likuiditas seperti yang dialami Pak Budi tadi, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah atau japri ya teman-teman. Luar biasa sekali perjuangan teman-teman bisa bertahan dan belajar sampai di tahap final ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Kak Ananda hari ini. Teruslah belajar dan jadilah pribadi yang teliti serta detail dalam mengelola angka agar bisnis kalian terus bertumbuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih teman-teman.